Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mufasir dan sejarawan yang bernama Darwazah setelah melakukan penelitian menyebutkan ada dua kelompok masyarakat Arab yang mengharapkan kedatangan Nabi baru. Dua kelompok tersebut adalah Sabi'un dan Hanif. Sabi'un dapat diartikan sebagai kelompok yang melenceng. Hal ini senada dengan salah satu arti dari Hanif atau terpisah. Oleh karenanya, dua kata ini sebenarnya untuk menunjukkan satu objek, yaitu kelompok yang melenceng dari ajaran paganisme dan memiliki keyakinan monoteisme. Bila melihat beberapa riwayat hadis, kata Sabi'un biasa digunakan oleh kaum musyrikin Mekah untuk menyebut kepada pihak yang telah keluar dari ajaran nenek moyang mereka, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pun bisa dilihat dalam Sahih Bukhari tentang kaum musyrikin yang mencap Umar bin Khattab ketika menyatakan keislamannya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca oleh sahabat rahimakumullah di dalam buku Sejarah Kenabian karya Aksin Wijaya. Selain Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai pemeluk Al-Hanif. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, Utsman al-Khuwairits, Ubaidillah bin Jahsy, Zaid bin Amr bin Nufail, dan Umayyah bin Abi al-Salt. Menurut salah satu riwayat, Abdul Muthalib termasuk salah satu tokoh Al-Hanif. Akan tetapi, belakangan di antara mereka ada yang menganut agama Nasrani sesaat sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh tersebut adalah Waraqah bin Naufal dan Utsman al-Khuwairits. Tentang status Waraqah, pada akhirnya sudah memeluk Islam tidak lama setelah mengetahui dan membenarkan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, bahkan Waraqah termasuk salah satu al-Sabiqun al-Awalun, tetapi tidak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Demikian kiranya pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pendapat ini berdasarkan pada riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dari jalur Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela Waraqah. Sesungguhnya aku pernah melihatnya dan dia memiliki satu atau dua surga." Sedangkan Utsman al-Khuwairits menurut versi Ibnu Hisham setelah diusir dari Mekah karena menjadi mata-mata Romawi. Kemudian Utsman al-Khuwairits meminta perlindungan ke Romawi. Dikisahkan bahwa ia mendapatkan tempat terhormat di istana Kaisar, sedangkan Ibnu Katsir melampirkan riwayat bahwa Utsman al-Khuwairits meninggal dunia di rumah kerabatnya di Mekah dalam drama pembunuhan misterius. Ada pula yang sudah masuk Islam, tetapi kemudian kembali murtad dan kemudian dia pun masuk agama Kristen, yaitu Ubaidillah bin Jahsy. Ketika ada maklumat hijrah kedua ke Ethiopia, Ubaidillah bin Jahsy dan istrinya termasuk anggota rombongan hijrah. Tetapi ketika tinggal di Ethiopia, ia pun berbalik ke belakang dan memilih untuk masuk agama Kristen. Sedangkan istrinya Habibah binti Abu Sufyan kemudian hari dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang cenderung menerima Islam, akan tetapi sayang ajal tidak bisa mempertemukannya dengan Islam. Seperti halnya yang dialami oleh Zaid bin Amr bin Nufail ketika Islam datang. Zaid diceritakan sedang berada di Syam. Setelah mendengar tentang Islam, ia langsung pulang, tetapi di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Madi'ah, wilayah Al-Balqa, ia wafat. Tentang Zaid, kemudian hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memintakan ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa Zaid akan dibangkitkan dengan membawa bendera sendiri sebagai satu umat di antara umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Isa Alaihi Wasallam bin Maryam. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Usamah dan Jabir yang dinukil oleh Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, dan
Ibnu Sa'ad